Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Alhamdulillah di sore hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melaksanakan simulasi coaching dari tiga permasalahan yang berbeda. Kasus yang pertama di mana Pak Edi selaku coach, kasus yang kedua saya selaku coach, dan kasus yang ketiga Butia selaku coach. Selanjutnya untuk kasus pertama Pak Edi selaku coach, kita mulai dari sekarang. Selamat sore Pak Biru, kok masih di ruangan perpustakaan? Kelihatannya sibuk banget ini, ada apa ya? Sore Pak Edi, ya ini saya sedang mempelajari modul ajar Pak yang sedang saya buat itu loh Pak. Waduh, mengganggu konsentrasi dong saya ini Pak. Kebetulan sekali malah saya senang diganggu konsentrasinya karena Pak Edi. Saya ditunggu, saya nunggu memang ada Pak Edi datang ini. Waduh, Pak Edi sibuk tak? wah kalau sore begini saya sudah tidak sibuk Pak, saya sudah selesai pekerjaan. Kelihatannya kok Bapak pengen membicarakan sesuatu toh. Apa ya kira-kira? Betul sekali Pak. Rasanya kok sudah sampai pada tataran bingung sendiri saya ini Pak. Oh, kalau begitu apakah saya boleh duduk Pak di sini menemani Bapak yang sedang bingung sendiri begitu? Mari Pak, silakan duduk Pak, silakan Pak. Baik. Terima kasih. Gini Pak, tadi Pak Birul kok menyampaikan kalau sudah sampai ke tataran bingung sendiri. Itu apa ya Pak ya? Bener Pak, saya sekarang sampai ke titik yang namanya bingung sendiri. Itu loh Pak, terkait kurikulum Merdeka Pak Edi. Loh, kan kurikulum yang sedang kita terapkan itu, kurikulum Merdeka itu kan yang sedang kita terapkan di kelas 7 tuh, di sekolah kita. Iya toh? Betul, Pak. Dan sekarang saya ngajar kelas 7. Makanya itu saya bingung, Pak Edi. Loh, bingungnya bagaimana? Boleh saya tahu bingungnya? Jadi, Pak, saya ini ngajar itu belum yakin. Apa yang saya ajarkan ini benar ya. Saya juga tidak yakin. Administrasi pembelajaran saya ini sudah benar belum ya? Loh, memang ada apa dengan administrasi mengajar Bapak? Terserang ini, Pak. Saya kesulitan dan bingung nyusun modul ajar. Bingung saat menyusun modul ajar. Aduh, coba deh Bapak ceritakan satu persatu. Bagian mana yang membuat Bapak itu bingung? Jadi gini, Pak. Pertama, sebelum bikin modul ajar kan harus tuh melakukan analisis kondisi dan kebutuhan peserta didik. Saya tidak paham gimana melakukan analisanya. Analisis kondisi dan kebutuhan peserta didik, Bapak. Selain belum paham melakukan analisa kondisi peserta didik, apakah ada kebingungan yang lain? Ada, Pak. Nah, ini yang membingungkan saya sekarang ini adalah membuat ATP, alur tujuan pembelajaran. Terutama membreakdown capaian pembelajaran jadi tujuan pembelajaran. Enggak paham sama sekali sih, Pak. Tambah kesulitan saya ini. Tambah sulit ya. Jadi dua hal itu ya yang membuat Bapak tidak yakin apakah administrasi Bapak itu benar atau tidak gitu ya. Iya, Pak. Tentunya akhirnya yang jadi imbas itu ketika ngajar. Saya kurang pede, Pak. Di depan anak-anak saya kurang pede. Oh, jadi imbasnya Bapak mengalami kurang percaya diri di proses pembelajaran. Betul, Pak. Betul. Loh, selama ini apa yang telah Bapak lakukan untuk memahami cara menganalisa kebutuhan awal dan juga bisa membuat modul ajar dengan benar itu, Pak? Jadi gini, Pak. Sekolah itu kan sebenarnya sudah 2 kali mengadakan pelatihan tentang kurikulum Merdeka, Pak. Ingat, Pak Edi, Pak. Iya, ingat betul dua kali betul. Terus bagaimana hasilnya bagi Bapak itu? Nah, hasilnya itu saya bingung dalam menyusun modul ajar. Apakah Bapak tahu mengapa pelatihan itu belum bisa membuat Bapak paham dan pelatihan itu membuat Bapak belum mengerti tentang kurikulum? Kira-kira apa penyebabnya? Kalau menurut saya, Pak ya, dan yang saya rasakan ini, pelatihan kemarin itu sifatnya terlalu umum, Pak, untuk semua pelajaran. Nggak khusus ke bidang studi yang ada, terutama matematika. Meski secara umum sama, tapi kalau nggak spesifik, kan ya bingungi, Pak. Wah, ini mau dibikin gimana, capaiannya seperti apa, gitu. Jadi saya belum sampai sekarang belum nemu komposisi yang pas, makanya tambah bingung terus ini, Pak. Oh, jadi
pelatihan kurikulum merdeka yang bersifat umum kemarin itu belum bisa menjawab kegelisahan Bapak ya. Satu, menjawab apa yang Bapak butuhkan dalam menyusun modul ajar dan itu khususnya di bidang studi matematika, begitu Pak ya? Belum bisa Betul, ya. betul, betul. Jadi karena pelatihannya terlalu umum untuk semua mata pelajaran. Padahal kan harapan saya itu saya bisa dapat, oh ketika ada pelatihan kayak gini toh caranya menyusun modul ajar matematika. Itu enggak terlalu umum, Pak. Jadi saya ngerambiang akhirnya. Berarti dalam hal ini Bapak menginginkan pelatihan kurikulum yang seperti apa itu? Ini, Pak. Setelah saya pikir-pikir ya, kenapa ya kok enggak ada pelatihan yang memang khusus untuk bidang studi yang ada? Contohnya kalau saya matematika, berarti saya Oh, butuh, Pak, pelatihan yang pelatihan secara betul. khusus untuk bidang studi matematika. Ya, Oh. betul, Pak, betul, Pak. Mungkin oleh pelatih atau pengawas yang berasal dari mata pelajaran matematika, begitu Pak ya? Betul, Pak. Itu yang saya butuhkan. Jadi pelatihan yang mendalam, yang detail, yang khusus ke bidang matematika. Kalau perlu ada pendampingan, Pak, karena nggak bisa cuma satu kali. Jadi perlu ada pendampingan kedua, ketiga, dan seterusnya, Pak. Itu yang saya harapkan sebenarnya, Pak. Saya kok juga merasa apa yang Bapak pikirkan itu benar dan akan menyelesaikan kebingungan Bapak. Saya merasakan itu. Saya pikir juga betul. Tapi terus apa yang akan Bapak lakukan kalau begitu? Nah itu, saya masih bingung, Pak. Apa boleh nggak ya kira-kira, Pak? Maksud Bapak gimana? Nah ini, apa boleh nggak nanti kurikulum itu menyediakan pelatihan khusus? Terus apakah juga kepala sekolah akan setuju, Pak ya, terkait hal itu, Pak? Apakah Pak Birul sudah menanyakan ke koordinator bidang kurikulum atau langsung ke kepala sekolahnya? Belum sih, Pak, belum sama sekali. Gimana menurut Pak Edi, Pak? Pendapat Bapak tentang pelatihan itu bagus dan tidak ada salahnya kalau mengajukan permohonan ke kurikulum, Pak. Oh gitu, Pak ya. Iya, Ya sudah, kalau gitu saya tak coba menghadap koordinator kurikulum, Pak, untuk bicara masalah ini, Pak, tentang pelatihan khusus ini, biar apa ya? Yang selama ini saya bingungkan itu segera terjawab, Pak. Kan Kumer ini sudah berjalan, Pak. Masa iya kita bingung-bingung, toh, Pak? setuju sekali saya, Pak. Saya mengapresiasi rencana Bapak yang akan maju ke koordinator kurikulum. Dan menurut saya itu benar dan baik sekali. Berarti memang yang saya pikirkan tadi itu benar ya, Pak? Dan tidak ada salahnya ya, Pak Edi ya? Saya meyakininya benar dan tidak salah untuk menghadap kurikulum, Pak. Oke, oke, oke. Siap, siap. Terima kasih, Pak Edi. Pencerahannya, Pak Edi. Iya, tapi boleh disimpulkan. Jadi kesimpulannya bagaimana kalau begini, Pak? Kesimpulannya. Jadi gini, Pak. Ceritanya, saya kan tadi bingung. Hmm. Mer, menyusun ATP, terus modul ajar. Ternyata permasalahannya saya itu tidak mudeng. Karena terlalu umum. Nah, biar bisa yang khusus, berarti saya harus mengajukan dulu. Menghadap kurikulum, saya menyampaikan itu, dan selaku guru matematika yang ngajar di kelas 7, yang menggunakan kurikulum merdeka, saya itu mengharapkan ada pelatihan khusus untuk saya dan teman-teman guru matematika ke kurikulum. Betul dan tepat sekali. Wah, itu Pak. Cuma Bapak kapan mau menghadap kurikulum nih kira-kira? Kayaknya kami saya enak, Pak. Setelah pelajaran selesai, nanti saya tak ngadep, Pak. Gimana, Pak? Oh ya, baik. Tapi jangan lupa loh Pak, membuat kesepakatan dulu, permintaan dulu pada kurikulum. Bisa nggak mereka begitu ya? Oh gitu, siap-siap. Nanti saya tak bikin janji sama kurikulum untuk mengadakan pertemuan itu. Nanti teman-teman yang matematika saya ajak, Pak. Oh, Karena betul. saya lihat sepertinya teman-teman yang lain juga bingung gitu. Saya tanyai kemarin Pak Dadang itu juga, ya aku ya bingung tuh gitu kata Pak Dadang. Iya toh Pak, Yus nanti saya tak coba Pak tanya-tanya gitu. Syukur-syukur kalau kepala sekolah bisa hadir, Pak. Benar sekali Pak. Kalau kepala sekolah bisa hadir, langsung bisa ketemu itu. Eh, Pak Birul, jangan lupa loh ya. Rencana ini bagus. Menghubungi kurikulum, kalau bisa menghubungi kepala sekolah, bisa bertemu. Nah, silakan. Besok Pak ya. Besok Bapak rencananya mau kurikulum. Saya hanya ikut mengingatkan ini ya. Ya siap, Oke. siap, siap. Nah, baik Pak Birul. Rasanya eh, percakapan kita sudah selesai gitu ya. Percakapan Iya, kita udah sore ini Pak Birul. betul. Saya kok Sore merasa sekali. merasa Pak Birul sudah menemukan solusi begitu ya untuk Iya. kebingungan Bapak ini.
Ya, terima kasih banyak loh, Pak. Ini tadi sudah diarahkan mencari solusi, sudah dibantu Pak sama Pak Edi. Harusnya Pak Edi tadi sudah pulang, gara-gara saya tahan malah tidak pulang-pulang ini. Tidak apa-apa, Pak. Sekarang waktunya saya pulang. Kan gitu ya. Nah, baiklah, Pak Birul. Kalau begitu saya pulang dulu ya. Hari sudah Ya, senja. Pak Birul juga pulang. Gitu ya. ya, Pak. Oke. Terima kasih Pak. Selamat sore Pak Edi. Selamat sore, Pak Birul. Baik, demikian tadi sesi dialog coach dan coachi melibatkan saya selaku coachi dan Pak Edi selaku coach. Untuk selanjutnya sesi dari observer untuk menyampaikan hasil pengamatan terhadap dialog kami. Dipersilakan untuk Bu Tias. Oke, terima kasih Pak Birul, Pak Edi, luar biasa. Diapresiasi dulu tepuk tangan. Ya, bisa saya lihat dari percakapan panjenengan keduanya sangat luar biasa. Ya, jadi tidak ada rasa canggung, tidak ada rasa terpaksa atau terintimidasi, semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan keinginan dan betul-betul tidak ada pemaksaan. Oke, yang saya lihat yang pertama adalah dari tujuan. Saya lihat di sini coach sudah bagus menyampaikan pembuka tujuan yang hendak dicapai, sudah jelas. Itu yang pertama untuk tujuan. Yang kedua adalah identifikasi dari apa yang dibicarakan tadi, pertanyaan yang dilontarkan oleh kucing itu sudah sangat bagus, bersifat terbuka, tidak ada pemaksaan, dan di sini mampu untuk mengeksplorasi kucing sehingga memberikan respon yang sangat baik. Jadi sudah luar biasa untuk coachnya mengarahkan ya identifikasi apa permasalahan itu, dan juga bisa merespon apa yang disampaikan oleh coaching ya. Jadi seperti itu. Kemudian identifikasi yang kedua bisa saya lihat tadi adalah potensi dan alternatif. Solusi yang tergali aktif dari kucing, ya bagaimana cara memberikan umpan balik, tanggapannya sudah luar biasa. Ya, umpan baliknya sudah luar biasa. Itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga, dilihat dari rencana aksi yang sudah disampaikan tadi, sudah betul-betul memberikan pertanyaan yang terbuka, ya, reflektif, yang mengarah kepada pengambilan keputusan yang mandiri oleh kucing. Jadi sudah luar biasa, kucingnya sudah mandiri untuk membuat solusi bagaimana cara menghadapi nanti. Itu sudah luar biasa. Nah, kemudian yang kedua dari rencana aksi, coachnya sudah bagus membuat kucingnya untuk mengeksplor jawaban apa yang akan dipakai sehingga menjadi jawaban yang spesifik, ya, yang bagus untuk arah selanjutnya aksi nyatanya. Itu sudah luar biasa. Kemudian yang terakhir adalah tanggung jawab. Ya, dari apa yang sudah saya dengarkan tadi, saya simak tadi, luar biasa. Jadi coach sudah mampu untuk bertanya, mengarahkan kucing, bagaimana cara mengambil keputusan yang mandiri dan mampu untuk mengeksplor apa yang akan dilakukan untuk aksinya. Luar biasa ini. Dan saya lihat lagi di percakapan tadi, langkah-langkah dalam model yang dilakukan sudah mengarah ke model Tirta. Jadi sudah sangat baik. Jadi di situ sudah mulai ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi dan tanggung jawab sesuai dengan alur Tirta. Jadi di situ coach dan kucing sudah komitmen untuk membuat pembelajaran ini atau permasalahan ini dalam penyelesaiannya adalah berbasis Tirta. Dan
perlu dilihat lagi tadi arahan, solusi, kemandirian, tanggung jawab, dan akan yang dilakukan aksi nyata itu sudah luar biasa. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan di selanjutnya kita sering-sering mendapatkan suatu permasalahan sehingga kita lebih mudah, lebih bagus lagi dalam menangani suatu masalah untuk menjadi good dan kucing. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Edi, Pak Birul. Terima kasih Bu Dwi. Terima kasih Bu Dwi, Bu Tias. Jadi demikian untuk sesi simulasi kasus pertama. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan ke kasus kedua. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Birul. Selamat pagi Bu. Waalaikumsalam Bu Tias. Ya, sedang sibukkah Pak Birul? Oh enggak, ada yang bisa saya bantu tak Bu? Ini loh Pak Birul, ada sedikit yang ingin saya ceritakan tentang anak didik saya. Iya, iya. Boleh tahu siapa nama anaknya Bu? Itu loh Pak Birul, kelas 8A, namanya Reno Yuda, yang ayahnya pegawai rumah sakit. Masih ingatkah Pak Birul? Raino Yuda, anaknya pegawai rumah sakit. Oh iya, iya, anaknya yang diem dan sopan itu Bu ya? Iya betul, anaknya diem dan sopan sebenarnya. Iya, Anaknya tidak berpola sebenarnya. iya. Ada apa dengan Reno Bu? Oh, sepertinya biasa baik-baik aja tuh anaknya. Saya lihat enggak Iya, ada sesuatu gitu Bu. betul. Ya itu dia Pak Birul, karena diamnya dan sopannya itu saya bingung. Bagaimana ya caranya Pak Birul? Bingungnya bingung apa Bu Tias? Iya, ini anaknya kan sopan sekali. Tapi ternyata di balik kesopanan dan kediamnya anak itu tuh kurang percaya diri. Selalu mengeluh kalau tidak pantas untuk di kelas 8A gitu Pak Birul. Tuh, kan 8A itu kelasnya anak-anak yang nilai akademiknya bagus-bagus ya Bu, timbang kelas yang lain. Betul. Nah, justru karena nilai akademiknya yang paling bagus itu Pak Birul, itu masalahnya. Jadi setiap kali setelah ulangan atau menjelang ulangan, itu dia sudah tidak percaya diri. Nah, kenapa? Karena di situ nilainya itu dibanding teman-temannya dia terendah Pak Birul. Oh, jadi Bu Tias ini ingin bahas tentang perilakunya Reno yang rendah diri itu ya. Betul. Dan ingin pindah kelas Pak Birul. Oh, ingin pindah kelas. Padahal baik-baik aja ya Bu ya. Betul, baik-baik aja. Nah, memang sih Pak Birul, anaknya ini anak pendiam. Mungkin dari situ mungkin ya punya rasa eh, apa ya, dibandingkan dengan teman-temannya dia memiliki kemampuan yang sangat rendah. Sehingga eh, dia menganggap teman-temannya itu pinter-pinter gitu loh Pak Birul. Dibandingkan dia jauh gitu loh Pak Birul. Itu yang dia keluhkan setiap kali kalau mau ulangan sama selesai ulangan. Dan dia ingin pindah di kelas sebelah. Gitu Pak Oh, Birul. jadi ingin pindah Bu ya. Iya betul. Dan terkadang anaknya ini juga berkeluh kepada guru yang lain. Sehingga guru yang lain itu juga sama bingungnya menghadapi anak ini. Oh, berarti ada beberapa guru lain yang juga dikeluhi oleh si Raino Bu ya. Betul, ada guru lain juga yang sama-sama bingung bagaimana ya cara menghadapi itu Pak Birul. Lantas yang Bu Tias inginkan apa sebenarnya sekarang? Saya menginginkan sih Reno ini berperilaku seperti anak-anak yang lain, yaitu percaya diri, kemudian berusaha sebaik mungkin, dan tidak pindah di kelas sebelah 8B, maksudnya begitu Pak Birul. Oh gitu. Terus ada rencana enggak Bu Tias kira-kira gimana biar Reno tuh percaya diri dan enggak pindah kelas? Iya, saya tuh pinginnya sih Pak Birul eh, mendekati si Reno, gitu. Mendekati bagaimana caranya tidak mudah rendah diri dan selalu optimis untuk meraih yang terbaik, dan yang lebih penting lagi si Reno tidak pindah kelas gitu.
Oh gitu. Kira-kira langkah apa yang mau Bu Tias ambil untuk mengatasi masalah ini, Bu, yang terkait Reno yang mau pindah kelas ini? Iya, saya itu nggak tahu nih, nanti mudah-mudahan berhasil ya Pak Biro. Saya ingin tuh pendekatan diri kepada Reno. Apa sih sebenarnya yang ada di hatinya Reno, yang diinginkan itu seperti apa? Wah, bagus itu, Bu. Terus kira-kira lanjutannya gimana, Bu, kalau sudah itu dilakukan sama Bu Tias? Langkah selanjutnya itu yang kedua adalah pendekatan kepada teman-temannya kayaknya. Saya kepingin sih kolaborasi dengan teman-temannya supaya si Reno itu diberi motivasi atau ada motivasi dari teman-temannya satu kelas dulu Pak Birul. Oh iya, itu langkah kedua ya, Bu. Kira-kira nih. Kalau itu langkah kedua, langkah Terus ketiga ada enggak, Bu? Apa langkah langkah ketiga? ketiga itu sepertinya saya ingin kolaborasi juga dengan rekan-rekan sejawat yang kebetulan mengajar juga di kelas 8A. Dan mungkin juga nanti pendekatan kepada orang tuanya Pak Birul kalau memang perlu. Jadi saya ingin tahu perilaku di sekolah di rumahnya seperti apa gitu loh Pak Birul. Bagus sekali itu, Bu Tias. Langkah yang ditempuh sebenarnya sudah benar, Bu, jenengan ini. Iya, mohon bantuan dan dukungannya ya Pak Birul. Siap, Bu. Insya Allah saya dukung. Terus kira-kira skala Reno menurut Bu Tias itu masuk kategori nomor berapa? Kalau saya lihat sih karena anaknya sudah diem, sopan ya, mungkin skalanya itu bisa 6 atau 7 ya Pak Birul. Mudah-mudahan harapan saya dengan langkah yang akan dilakukan Bu Tias, skalanya bisa naik ya, Bu ya. Iya, betul Pak Birul. Harapan saya juga bisa naik sampai skala 8 itu sudah bagus lah Pak Birul. Apalagi kalau sampai ke skala 9, wow, tambah luar Wah, biasa itu. bagus itu, Bu. Skala 9 itu tinggi itu ya. Kira-kira ada hambatan apa yang akan dihadapi Bu Tias dalam upaya meningkatkan skala itu tadi? Sepertinya ada sih Pak Birul. Pasti ya kalau ada langkah biasanya pasti ada hambatan. Nah, hambatan yang saya hadapi itu adalah sepertinya untuk meyakinkan Reno supaya terus percaya diri itu sepertinya agak susah karena anak ini tiba-tiba muncul rasa tidak percaya dirinya itu bukan saat itu saja. Tiba-tiba sudah percaya diri, turun lagi pada saat mau ulangan atau pada saat pembagian nilai ulangan turun lagi rasa tidak percaya dirinya. Jadi itu sering terjadi gitu loh Pak. Hmm, Kira-kira gimana Bu Tias mau ngatasi hal itu? Sepertinya saya harus selalu memberikan motivasi ya Pak Birul, terutama pada saat ulangan harian agar anaknya mau belajar dengan giat mungkin ya Pak Birul, sehingga nanti nilainya itu tidak lagi di bawah, paling nggak minimal rata-rata dengan teman-temannya, sehingga anaknya tidak lagi punya rasa tidak percaya diri. Gitu Pak Birul. Eh, saya rasa nih langkah yang dilakukan Bu Tias itu sudah benar Bu menurut saya. Ya, ya, terima kasih ya Pak Birul. Mohon bantuannya. Oke, siap-siap. Jika memang ada yang perlu dibantu, saya 100% siap. Alhamdulillah. Nah, ngomong-ngomong ini kapan ini rencananya Bu Tias mau melaksanakan rencana itu, Bu Tias? Saya sih inginnya segera Pak Birul. Saya inginnya sih minggu-minggu ini supaya segera terselesaikan permasalahan ini. Oh gitu, dalam minggu ini Bu Tias ya. Iya, Bagus Bu, harus segera dilaksanakan itu selama belum ulangan ya Bu ya. Terus betul. kira-kira butuh berapa lama Bu Tias? Eh, Berapa lama ya Pak Birul? Kalau saya sih sepertinya inginnya waktunya sebentar saja, cukup 1 atau 2 minggu untuk pendekatan kepada si Reno dan teman-temannya dan termasuk kepada guru-gurunya. Harapan saya sih nggak lama-lama, cukup 1 atau 2 minggu pendekatannya, begitu Pak Birul. Iya ya, harapannya 1 sampai 2 minggu, walaupun tidak menutup kemungkinan bisa lebih ya. Sampai anaknya Betul, benar-benar percaya diri gitu ya Bu Tias ya. betul, iya betul. Karena memang
kadangkala naik turun itu rasa percaya dirinya Pak Birul. Iya, ya begitulah Bu, namanya harapan guru dan orang tua tentunya seperti itu ya Bu ya. Betul Pak Birul. Yang jelas langkah yang saya lakukan nanti pertama adalah pendekatan diri kepada Reno. Terus kemudian kolaborasi dengan teman-temannya yang satu kelas untuk memotivasi supaya tidak rendah diri. Kemudian dengan guru pengajar lain dan mungkin juga orang tua Pak Birul. Iya. Kira-kira ada bantuan dari pihak lain tak Bu, selain yang sudah disebutkan tadi Bu? Iya, mungkin ada Pak Birul. Cuman Iya. saya nggak ke sana dulu. Saya nanti kalau memang tidak berhasil, saya inginnya ke guru BP, mengkolaborasikan dengan guru BP supaya lebih memotivasi anaknya percaya diri dan berkenaan dengan cita-citanya nanti, Pak Birul. Jadi kalau anaknya punya cita-cita itu biasanya termotivasi untuk sana sehingga menjadi percaya diri dan selalu semangat. Oke. Skip itu sudah. Nah, sekarang dari obrolan kita dari tadi, kira-kira apa yang sudah didapatkan sama Bu Tias? Dari pembicaraan ini, saya alhamdulillah sudah lega sekali Pak Birul bisa mendapatkan pencerahan dari permasalahan yang saya hadapi, yaitu perilaku Reno yang kurang percaya diri dan ingin pindah kelas. Saya menjadi lebih bersemangat dan lebih tenang untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nah, setelah komunikasi ini dengan Pak Birul, saya akan segera melakukan tindakan sesuai dengan komunikasi yang kita bicarakan tadi, Pak Birul. Oke, alhamdulillah. Baiklah. Ya, setelah ini insya Allah kita akan sama-sama membantu Bu Tias ya untuk menyelesaikan masalah ini. Dan semoga kedepannya bukan hanya masalah Rino saja yang bisa diselesaikan bersama-sama, tapi semua masalah yang kita hadapi bisa di-sharingkan untuk dapat solusi dan proses belajar mengajar bisa berjalan lebih baik serta mendapatkan yang terbaik dari harapan kita semua selaku pendidik. Kira-kira gitu ya Bu Tias ya. Iya, betul Pak Birul, betul. Nah, di akhir pembicaraan ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Birul yang sudah banyak meluangkan waktunya untuk mendengarkan kebingungan dan kemudahan hati saya. Dan saya berharap semoga rencana yang sudah saya diskusikan ini bisa berhasil secepat mungkin sesuai dengan harapan kita. Mohon doanya nih Pak Birul. Oh, iya, selalu Bu, saya doakan Bu. Saya Lanjut ucapkan semua. amin. Saya ucapkan terima kasih Pak Birul dan saya undur diri. Assalamualaikum Pak Birul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman sudah melakukan latihan coaching. Nah, sekarang refleksinya dari saya, pengamat. Terkait dengan alur Tirta, Pak Birul sebagai coach sudah menjalankannya, sudah menerapkannya dengan urut, gitu ya, mulai dari tujuan. Nah, ketika di tujuan, coach dalam hal ini Pak Birul mencoba menggiring coach untuk menyampaikan tujuan dengan jelas, dengan pertanyaan-pertanyaan yang membawa coach Budwi untuk menyampaikan tujuannya dengan jelas sekali. Kemudian diidentifikasi permasalahan, coach juga mampu mengeksploitasi sisi-sisi dengan menggunakan kalimat-kalimat terbuka. Nah, beberapa poin saya mencatat bahwa beberapa kalimat itu membuat coach atau Budwi dalam hal ini menyampaikannya dengan tidak terintimidasi, ya, jadi terbuka bebas. Kemudian pada tahapan ketiga di rencana aksi, coach juga mampu mengarahkan coach untuk bisa mengambil sebuah keputusan atau rencana keputusan, rencana aksi. Kemudian juga memberikan apa ya, semacam tanggapan-tanggapan reflektif, mengulang pertanyaan, mengulang apa yang disampaikan, kemudian mengeksploitasi jawabannya. Nah, ini bagus sekali, sudah bisa
membuat coach dengan terbuka menyampaikan rencana aksinya. Yang terkait dengan tanggung jawab, coach juga sudah mampu mengarahkan sampai ke coach, mengarahkan coach sampai mengambil sebuah rencana, kemudian juga apa yang akan dilakukan terkait dengan rencana tersebut, bagaimana menyelesaikannya. Bahkan ada pertanyaan-pertanyaan yang bagus tadi, membuat coach nyaman sekali, seolah-olah tidak ada beban untuk menyampaikan rencana dan tanggung jawab yang akan dilakukannya. Saya rasa tidak ada catatan yang lain kecuali refleksi baik ini. Silahkan dilanjutkan lagi untuk latihan-latihan selanjutnya, gitu ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik. Terima kasih Pak Edi. Baik, demikian tadi untuk kasus 2, di mana saya selaku coach-nya, Bu Tia selaku coach dan Pak Edi selaku observer. Baik, untuk kasus yang ketiga, di mana melibatkan saya sendiri selaku observer, kemudian Bu Tia selaku coach, dan Pak Edi selaku coaching. Monggo disilakan pada Pak Edi dan Tias. Terima kasih. Selamat pagi Bu Tias, sibuk ya Bu? Kok dari tadi saya lihat Bu Tias sedang serius mengerjakan sesuatu di laptopnya Bu? Selamat pagi Pak Edi. Oh enggak kok, ini hanya menuntaskan beberapa administrasi saja. Pak Edi, apa sudah selesai menyeberangkan anak-anak? Siap dan sudah beres. Gerbang juga sudah saya tutup. Nah ini saya mau ngeteh, Bu Tias. Saya buatkan juga ya buat Bu Tias teh kental manis buatan saya. Boleh. Yang sedikit aja gulanya ya Pak Edi. Oke, Komandan, siap. Ada apa kira-kira Pak Edi? Begini, Bu Tias. Apakah boleh ya Bu, saya sharing kepada Bu Tias, ngobrol-ngobrol dikit, curhat begitu Bu, boleh enggak? Apakah mengganggu Bu Tias? Boten Pak Edi, monggo, boleh. Apa yang bisa saya bantu nanti? Begini, Bu Tias, saya itu lagi bingung. Kenapa kok bingung Pak Edi? Ceritanya saya itu sedang merasa nggak enak sama Wakasek dan guru-guru, Bu. Itu loh, Bu. Masalahnya yang kemarin lusa studi tour itu loh, Bu. Ketika saya sedang merokok, kedapatan beberapa siswa juga merokok di dekat saya, Bu. Ibu tahu kan? Oh, yang kemarin lusa itu. Iya. Saya sudah mendengar sebenarnya dari beberapa siswa di kelas 9A dan juga mendengar dari beberapa guru. Memangnya bagaimana kejadiannya itu Pak Edi? Boleh cerita ya, Bu ya. Jadi begini. Boleh. Saya itu kan setelah sarapan itu merokok di pojokan, Bu, di lapangan itu. Terus saya sudah biasa, Bu, setiap hari itu kalau habis makan saya harus merokok. Kalau enggak merokok tuh kecut gitu loh, Bu. Nah, kok di tengah-tengah saya merokok itu, Bu, ada beberapa siswa yang datang terus membawa rokok yang memang kondisinya sudah menyala, Bu. Bukan saya loh, Bu. Itu kondisinya sudah menyala. Terus saya tanyain, loh, kok pada merokok ini? Siapa yang mengizinkan kalian merokok? Ini studi tour, acara sekolah. Kok malah merokok? Mereka menjawab begini, Bu. Kata Pak Min, enggak apa-apa. Asal enggak kelihatan ibu-ibu guru sama siswa putri. Begitu jawabannya, Bu. Walah, jadi begitu ya katanya Pak Min ya. Terus bagaimana Pak Edi? Ya itu, Bu.
Itu salah saya, Bu. Saya tidak merespon balik dan membiarkan mereka merokok. Dari kejauhan, saya melihat beberapa guru melihat ke arah saya sambil bisik-bisik, Bu. Waduh, jadinya seperti kelihatan apes gitu ya Pak Edi. Iya, Bu. Saya Setelah itu merasa apa? Iya, bersalah, Bu. Terus saya matikan rokok saya. Anak-anak sebetulnya juga sudah menyadari hal yang sama, Bu. Setelah dilihat guru-guru itu, mereka juga mematikan rokoknya juga. wah jadi sebenarnya sudah langsung mematikan refleks ya Pak Edi ya. Betul, Bu. Beneran ini. Saya langsung merasa bersalah. Dan kemudian tidak lama ada Pak Misbah menghampiri saya. Awalnya duduk diam, terus ngobrol santai. Tapi tetap, Bu, situasi tidak enak gitu, Bu. Ya, ya. Saya memahami perasaan Pak Edi. Tentunya hal ini bukan hal mudah ya pada saat posisinya Pak Edi seperti itu ya. Iya, Bu, sampai sekarang saya masih merasa tidak enak. Memang sih anak-anak dihukum. Tapi saya kan merasa permasalahannya belum selesai. Karena saya ikut merokok, saya merokok itu, Bu. Anak-anak yang dihukum. Oh, begitu ya. Pikirannya Pak Edi sampai seperti itu ya. Iya, Bu. Soalnya beberapa guru seperti Pak Min, Pak Yan, Bu Herma, Bu Lika mendadak berubah sikapnya ke saya selama acara studi tour itu, Bu. Gitu. Lalu bagaimana sekarang yang dirasakan Pak Edi selanjutnya? Iya, Bu. Tadi ketemu saya saja masih tidak menyapa seperti biasanya, Bu. Lalu bagaimana tindak lanjutnya Pak Edi untuk rencana setelahnya? Saya itu ingin menyelesaikannya, Bu, tapi bingung memulainya dari mana. Nah, ini yang perlu dipikirkan. Memulainya dari mana dulu agar masalahnya menjadi tuntas. Sementara ini, apa yang bisa dipikirkan oleh Pak Edi untuk solusinya? Yang pasti saya ingin minta maaf terkait dengan keteledoran saya pada guru dan struktural sekolah dulu, Bu. Nah, betul itu Pak Edi. Itu ide yang cemerlang untuk di awal. Ya, tinggal dipikirkan bagaimana caranya supaya Pak Edi bisa mudah untuk meminta maaf kepada beliau-beliau. Iya juga ya, Bu. Kalau gitu, saya mulai dari struktural sekolah dulu saja ya, Bu ya. Betul, betul, betul. Dimulai dari permulaan yang paling awal dulu dari struktural, ya. Kemudian bagaimana kronologinya rencananya Pak Edi selanjutnya seperti apa? Iya, saya mau menghadap Pak Men terlebih dahulu, Bu. Mau menjelaskan dari sudut pandang saya seperti apa kejadiannya. Karena kemarin itu saya hanya menjelaskan kejadiannya pada Pak Yan. Karena kebetulan satu bis dengan saya. Selanjutnya saya mau minta maaf ke seluruh Dewan Guru, Bu. Nah, betul itu Pak Edi. Nah, Pak Edi harus menjelaskan sesuai dengan kejadiannya. Jadi tidak perlu ditambahkan nanti ya Pak Edi. Siap, Bu. Siap, Bu. Gimana menurut Ibu rencana saya itu? Sangat tepat sekali. Karena memang mereka melihatnya itu kan dari kejauhan, tidak tahu yang sebenarnya. Jadi perlu sekali untuk diceritakan dari awal kejadiannya. Siap, Bu. Siap, Bu. Nah, Mas Dika kayaknya baru saja sempat menyebut minta maaf ke Dewan Guru sepertinya ya. Apa saya sampaikan pada saat rapat rutin bulanan saja ya, Bu? Kan rapatnya besok, sesuai dengan undangan yang disebar di WA Group, Bu. Boleh, boleh. Itu pemikiran yang bagus. Jadi langsung kepada semua orang yang
di situ tidak tahu pasti sehingga menjadi tahu dengan apa yang terjadi pada saat kejadian study tour itu, Pak Edi. Siap, Bu. Saya mau matur dulu ke Pak Min. Biar pada saat rapat nanti beliau memberikan kesempatan pada saya, Bu, untuk membuka topik ini. Baru nanti saya menyampaikan permohonan maaf pada seluruh Dewan Guru yang hadir. Kira-kira begitu, Bu. Gimana menurut Iya. Ibu? Wah, bagus sekali. Menurut saya apa yang dilakukan oleh Pak Edi itu luar biasa. Jadi sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Alhamdulillah, syukurlah kalau Ibu sependapat dengan saya. Ya, mantap jiwa. Bagaimana sekarang perasaannya Pak Edi? Lega, Bu. Akhirnya saya menemukan solusi. Dan harus memulai dari mana saya ini. Sudah tahu saya, Bu. Sip. Jadi bagaimana kesimpulan dari yang kita obrolin ini, Pak Edi? Begini, Bu. Saya mau menghadap Pak Min terlebih dahulu untuk klarifikasi awal sekaligus minta kesempatan di momen rapat besok untuk ngomong. Baru selanjutnya di momen rapat bulanan besok, saya mau klarifikasi ke Dewan Guru sekalian. Bisa dibilang memang saya apes ya, Bu ya. Tapi mau bagaimana lagi? Masalah harus dihadapi dan diselesaikan. Betul ya, Bu ya? Betul, memang harusnya seperti itu Pak Edi. Jadi tidak lari dari permasalahan. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Jangan ditunda-tunda. Semakin besar permasalahan ditunda, maka semakin banyak asumsi dan pikiran yang lain. Jadi kemana-mana nanti jadinya Pak Edi. Siap, Ibu. Daripada makin runyam, berarti saya harus segera eksekusi, Bu. Apa yang sudah saya rencanakan barusan. Sip, talk chair untuk Pak Edi. Ada-ada saja Ibu ini. Ya, sekali-sekali kita buat jokenan apa-apa aja biar mumpung masih muda Pak Edi. Jadi Iya, biar Bu. tambah awet muda. Betul. Ya sudah, saya pamit dulu, Bu. Melanjutkan tugas. Makasih buat sharingnya, Bu. Siap. Siap, Pak Edi. Terima kasih banyak. Monggo, selamat bertugas. Terima kasih. Baik, demikianlah tadi diskusi coaching antara Coach Bu Tias dengan Pak Edi selaku coachnya. Untuk selanjutnya saya akan menyampaikan hasil observasi yang sudah saya rangkum sejak tadi. Yang pertama terkait alur percakapan, terkait cerita, dirunut dari tujuan. Saya sudah melihat bahwa coach ini menyampaikan pembuka yang sudah jelas, menyapa, kemudian diskusi dengan coach sudah jelas. Kemudian pada tahap identifikasi. Nah, di sini coach sudah mengusulkan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya terbuka dan mencoba memetakan situasi-situasi yang ada. Saya tidak melihat ada bentuk pengarahan di sana. Jadi memang tujuan yang disampaikan oleh coach dalam pertanyaan-pertanyaan yang ini memang menggali apa yang sudah dialami oleh coach, dan ini sangat baik menurut saya. Untuk selanjutnya pada tahap rencana aksi, jadi saya melihat bagaimana tadi coach diberi pertanyaan-pertanyaan terbuka yang reflektif. Terus juga pertanyaan itu juga bisa membantu coach mengambil keputusan, mengambil solusi. Saya rencananya mau gimana? Di situ juga memunculkan bagaimana agar coach itu mampu mengembangkan ide agar segera bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jadi pada tahap rencana aksi ini sudah cukup baik menurut saya. Kemudian yang terakhir, pada tahapan tanggung jawab, sudah ada pertanyaan yang meminta kepada coach untuk menyampaikan kesimpulannya apa, kemudian menanyakan komitmen selanjutnya apa yang dilakukan. Itu sudah luar biasa, sudah bagus, tahapan ceritanya sudah terpenuhi semua, tanpa ada kekurangan menurut saya. Kemudian terkait refleksinya secara umum tidak ada yang perlu disampaikan terkait refleksi ya. Sudah cukup baik, bahkan sangat baik menurut saya. Tinggal
kita sering-sering menghadapi masalah. Karena nanti sering-sering menghadapi masalah itu akan membantu kita semakin cakap dalam teknik coaching ini tadi. Mungkin itu saja tahap observasi yang bisa saya sampaikan kepada Pak Edi dan Ibu Tias. Sekaligus ini sesi ketiga berarti sudah diakhiri ya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore.